Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Hazuri wa Kuno, Joutai Jouskyll, Desaikyo ni Nata, Ore ga Subete wa Jurin Surumade. Video ini merupakan cerita dari Touka Mimoru yang ditransfer ke dunia lain sebagai pahlawan peringkat E. Ia memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendamnya kepada Devisis yang telah membuangnya ke dalam dungeon dikarenakan peringkat E yang dimilikinya. Dan video ini adalah pembahasan dari sesudah manganya berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika pasukan Mira mulai bergerak untuk menahan pasukan dari Allion yang dimana terdapat Ayaka Sogo. Di sini telah diputuskan bahwa keluarga Ord, salah satu bangsawan agung, akan menjadi umpan untuk menarik Ayaka Sogo. Memang benar bahwa ketiga bangsawan agung ini bisa menarik perhatian dari Ayaka Sogo, mengingat mereka bertiga kedudukannya lebih tinggi dari para komandan yang ada di Benteng Ulza. Namun, tujuan sebenarnya dikarenakan Yoyo Ord tak bisa tinggal diam ketika Chester Ord yang merupakan pemimpin masa depan keluarga Ord berhasil ditawan oleh Ayaka Sogo. Kobato mencoba bertanya kepada Asagi mengenai situasi ini. Asagi menjawab, ia berpikir bahwa tindakan Mira untuk memancing Sogo dengan menggunakan bangsawan Ord adalah tindakan yang cukup benar. Mengingat akan terlalu beresiko jika Kaisar sendiri yang langsung menghadapi Ayaka Sogo. Di sisi lain, menurut Asagi, meskipun Sogo adalah orang pintar, namun ia cukup bodoh untuk mengetahui niat atau perasaan orang lain. Bayangkan saja, ia yang selama ini tak ingin melawan manusia lain, namun saat ini ia memilih untuk membantu Allion dalam perang ini dan memutuskan untuk menyandera musuh sehingga hanya ada sedikit korban jiwa saja. Asagi berkata bahwa Sogo bisa sampai sejauh ini semata-mata dikarenakan ia mendapat bantuan dari Takao Hijiri. Namun, meski begitu, Asagi ingin agar Sogo bisa beralih ke dalam sisinya tanpa adanya perlawanan dari kedua belah pihak. Namun, jika itu gagal, maka mau tak mau, Asagi akan mengambil jalan kekerasan untuk mencoba menangkap Sogo. Tak berselang lama, muncul seorang pengawal yang mengabarkan bahwa pasukan musuh kini telah terlihat di mana Sogo saat ini sedang memimpin di depan pasukan mereka. Di sisi lain, Yoyo Ord yang melihat Sogo langsung berubah menjadi kesal. Namun, ia segera memutuskan untuk mundur ke belakang dan membiarkan kelompok Asagi maju untuk bernegosiasi dengan mereka. Kemudian, kelompok Asagi pun mulai maju ke depan untuk mengobrol dengan Ayaka Sogo di tempat yang cukup netral. Melihat Kobato dan kelompok Asagi, Sogo pun merasa senang. Ia bersyukur bahwa mereka semua masih hidup dan selamat dari pertempuran yang telah mereka lewati. Kemudian, Sogo berkata bahwa ia akan menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat agar bisa membawa mereka kembali. Mendengar hal itu, Asagi berkata bahwa saat ini mereka bersama dengan pihak Mira telah menemukan sihir terlarang di mana mereka bisa kembali ke dunia asal tanpa bantuan dari Devisis. Asagi yang selama ini tak pernah percaya dengan omongan Dewi tentang di mana ia bisa pulang kembali.
Namun, dengan adanya ini, masih ada harapan agar ia bisa kembali ke dunia asal. Dan oleh karena itu, Asagi mencoba untuk mengajak Sogo agar ia bisa ikut bersama dengan dirinya. Mendengar hal itu, Sogo berkata, apakah saat ini Asagi dan yang lainnya telah menjadi sandera di Kekaisaran Mira? Mendengar hal itu, Asagi berkata bahwa hal itu tidaklah benar. Ia bertanya, apakah mungkin Dewi berkata seperti ini kepadamu? Sogo menjawab, benar. Dewi berkata kepadaku bahwa Kaisar Mira dan juga Belzega telah mencuci otak kalian agar kalian bisa berada di pihak Mira. Serta menurut saksi yang ada, Belzega telah membunuh Ordo ke-9 dan juga Yasuo. Di sini, meskipun Sogo telah mendapat jawaban dari Asagi, namun ia masih merasa bingung dengan situasi ini dan menganggap bahwa apa yang telah dikatakan Dewi masihlah lebih benar. Dan oleh sebab itu, Sogo akan berusaha untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat dan membawa mereka semua untuk kembali ke sisi Allion. Mendengar hal itu, Asagi dengan senyumnya berkata bahwa ia perlu untuk mengobrol lebih dalam lagi sembari berjalan ke sebuah tempat bersama Ayaka Sogo. Kobato yang melihat hal itu menduga bahwa Asagi akan menggunakan kekuatannya untuk segera melumpuhkan Sogo. Di tengah kepanikan itu, Kobato pun berkata kepada mereka bahwa sebenarnya identitas asli dari Belzega adalah Touka Minoru. Mendengar hal itu, semua orang pun sangat terkejut. Di sini, akhirnya Asagi paham dengan tingkah kacau Kobato ketika melihat Belzega di ruang negosiasi. Serta ketika ia berbicara dengan Belzega, ia menangis. Kobato menepis semua perkataan Sogo dengan berkata bahwa yang dibunuh oleh Belzega adalah Ordo ke-6, di mana Ordo ke-6 ini adalah pelaku yang berusaha untuk membunuh Yasuo. Namun, saat ini Yasuo masih hidup dan sedang melakukan perjalanan dari negara ujung dunia untuk menuju ke Allion untuk meminta maaf kepada Sogo atas perbuatannya. Sambil menangis, Kobato menceritakan tentang kebusukan Dewi yang telah dilakukan di dunia ini. Seperti ia yang menindas para demi-human, melakukan pengejaran kepada Seras, serta Dewi adalah orang yang tak akan segan untuk membuang orang yang dianggap tidak berguna. Di sini, tujuan dari Touka hanya ingin membalas dendam kepada Dewi karena ia tak tahan dengan perlakuan buruknya kepada orang yang tidak salah. Dan oleh sebab itu, Kobato memohon kepada Sogo agar ia bisa bergabung dengan sisi mereka. Setelah mempertimbangkannya, Sogo pun akan menerima usulan Kobato. Sogo juga ingin bertemu dengan Belzega dan meminta penjelasannya. Di sini, Asagi berkata bahwa saat ini Belzega sedang bergerak untuk menahan pasukan dari Kirihara. Sambil menyerahkan peta lokasi tersebut, Asagi berkata, dengan adanya bantuan dari Sogo, maka itu bisa menghentikan serangan dari Kirihara. Sebelum pergi, Sogo berpesan bahwa pasukannya tak akan pernah maju untuk melewati batas yang telah ditentukan. Dan oleh sebab itu, ia meminta kepada Asagi agar ia bisa memberitahu pasukan Mira agar melakukan hal yang sama sampai ini semua selesai. Segera, dengan menggunakan skill Silver Ward-nya, Sogo pun membuat sebuah bentuk kuda perak dan segera pergi ke tempat Belzega berada. Setelah itu, Asagi meminta maaf kepada Kobato bahwa ia tak bisa menghentikan langkah dari Ayaka Sogo. Sebenarnya, Asagi sempat ingin menggunakan sihir debuff-nya ke arah Sogo, namun rupanya Sogo sudah bersiap-siap
untuk menangkis sihir milik Asagi ini. Menurut Asagi, bahwa Shogo saat ini tak mempercayai mereka berdua sedikit pun. Mungkin ia masih waspada dan menganggap kita semua telah dicuci otaknya oleh Kekaisaran Mira. Aku berharap dengan adanya pertarungan antara Touka dan Kirihara mungkin bisa mengembalikan kejernihan pikiran dari Shogo mengenai dunia ini. Kemudian Asagi berkata bahwa ia tak menyangka bahwa Belzega adalah Touka Minoru teman sekelasnya. Meskipun Asagi tidak terlalu tertarik dengan identitas asli Belzega selama ia masih berguna sebagai sekutu. Namun, ketika ia menyadari bahwa Belzega itu adalah Touka, rasa kagum Asagi pun muncul karena ia menganggap bahwa Touka yang ia kenal telah berubah dan telah melewati kejamnya dunia ini. Kemudian, cerita pun berganti. Saat ini, Kirihara telah menerima surat balasan dari Mira yang berisi bahwa mereka akan menyerahkan Belzega dan Seras di tempat yang telah ditentukan. Di sini, Kirihara merasa senang. Namun, ia akan tetap waspada bila nanti ternyata itu hanyalah sebuah tipuan yang dibuat oleh Touka. Meski begitu, bagi Kirihara, selama Seras bisa berada dalam genggamannya, maka ia bisa membereskan sisanya sendiri. Dengan kekuatannya yang sudah awakening ini, ia menganggap tak ada orang lain yang bisa mengalahkannya kecuali dirinya sendiri. Di sini, sebelum tepat tanggal yang ditentukan, rupanya Kirihara telah mengirimkan seorang pengintai pada lokasi tersebut. Lokasi ini tepatnya berada di hutan monster bermata emas, yang dimana di sana juga ada beberapa dungeon. Dalam benak Kirihara, jika mereka sampai merencanakan sesuatu yang mencurigakan, maka ia tak akan segan untuk menghancurkan Kekaisaran Mira. Kemudian, di suatu sore, salah satu iblis pelayan Kirihara bertanya kepadanya, mengapa ia yang akan maju sendiri ke tempat negosiasi tersebut. Kirihara berkata bahwa ia tak ingin ada iblis lain yang bisa dijadikan EXP oleh Touka jika ternyata ia telah menipunya. Kirihara menganggap bahwa ia sendiri saja sudah cukup untuk melawan Touka. Sebenarnya, Kirihara juga sudah menyiapkan monster tipe humanoid sebagai perisai daging jika nanti ternyata Shogo memutuskan akan ikut campur dalam masalah ini. Sedangkan di sisi lain, Kirihara juga telah menyiapkan para iblis yang ia anggap cukup kompeten untuk tetap bekerja di sisinya. Oh ya, untuk penjelasan, Kirihara ini tak sepenuhnya mengendalikan pasukan iblis dan monster bermata emas. Dan oleh sebab itu, ia memutuskan untuk menidurkan para monster atau iblis yang lemah, dan bagi iblis elit, mereka akan tetap berjaga mendampingi Kirihara. Kemudian, beberapa waktu pun berlalu. Hari yang telah ditetapkan pun kini telah tiba. Kirihara yang saat ini berada di sebuah tempat di hutan monster bermata emas memutuskan akan bergerak ke tempat yang telah ditentukan. Sesampainya di sana, salah satu iblis pengintai berkata bahwa ada sebuah kelompok yang mungkin itu adalah dari pihak Mira yang sedang berjalan ke tempat ini. Kemudian, Kirihara pun meminta kepada iblis yang lainnya untuk mundur terlebih dahulu dan menunggu dirinya di belakang sana. Kemudian, kelompok yang dimaksud pun mulai memasuki sebuah tempat yang ada di sekitar situ. Dalam benak Kirihara, mungkin ini adalah cara bermain Touka Minoru. Mengingat Touka adalah orang yang membunuh Sivit Gatland dengan menggunakan cara yang curang.
Mungkin sama seperti dirinya, dia akan menjebakku dengan menggunakan tempat tersebut. Namun, itulah yang membedakanku dengan dirinya. Aku adalah orang yang terkuat di dunia ini, dan aku akan memutuskan masuk ke dalam jebakan itu. Oke, sekian dulu video pembahasan light novel Hazure wa Kuno, Joutai Jouskill, Desaikyo Ninata, Ore ga Subete, Wajurin Surumade. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.